kami dari tim penyelenggara jasa pendidikan bahasa Inggris, yakni Edu English Score. yang beranggotakan saya Nadia Faira dan rekan-rekan saya Natali Putra, saya Mita Asrilia, Saya Ihsan Abdullah. saya Nadisa Livia, saya Nisa Sari, saya Irma Putra. Edu English Score merupakan kursus bahasa Inggris yang metode pembelajaran dikorelasikan pada daily activities atau bisa disebut simulasi kehidupan sehari-hari. Metode ini dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan sehingga materi yang disampaikan tidak terlihat boring. Segmentasi pasar untuk segmentasi pasar, kita menargetkan kelompok yakni siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dan seluruh daerah untuk kelas online. Proposisi nilai. Metode pengajaran kami menggunakan pengajaran yang inovatif, kurikulum yang disesuaikan atau fokus pada keterampilan tertentu seperti bisnis, akademis, atau kompensasi sehari-hari. Untuk saluran distribusi, kami juga menawarkan khusus kelas langsung, juga pembelajaran online. Nah, kami juga mempertimbangkan pemasaran online, kolaborasi dengan mitra, dan promosi untuk meningkatkan jangkauan. 1. Pembelajaran kelas. Pengajaran berbasis kurikulum. Memberikan materi pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kurikulum untuk mengembangkan keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. 2. Pelatihan pengucapan dan aksen. Sesi khusus pronunciation menyediakan latihan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan pengucapan dan aksen dalam berbahasa Inggris. 3. Pembimbing dan tutoring. Sesi pembimbing pribadi menyelenggarakan sesi bimbingan atau tutoring untuk membantu peserta yang membutuhkan dukungan tambahan dalam memahami materi. 4. Penilaian dan ujian. Penilaian berkala, yaitu melakukan penilaian berkala untuk mengukur kemajuan peserta. Simulasi ujian, yaitu menyediakan simulasi ujian terutama untuk persiapan ujian bahasa Inggris, standar seperti TOEFL atau IELTS. Platform pembelajaran online, akses ke materi online, memberikan akses ke platform pembelajaran online dengan materi, tugas, dan sumber daya tambahan. Selanjutnya juga bisa berdiskusi dan interaksi online, yang menyediakan forum diskusi online dan interaksi dengan instruktur dan sesama peserta. Selanjutnya ada pelayanan administratif, pendaftaran administrasi, memfasilitasi proses pendaftaran peserta, dan menyediakan terkait jadwal, pembayaran, dan lain-lain. Umpan balik dan evaluasi. Umpan balik guru yaitu memberikan umpan balik konstruktif dari instruktur untuk membantu peserta memperbaiki keterampilan bahasa Inggris mereka. Selanjutnya ada evaluasi kursus, yaitu mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk mengevaluasi keefektifan kursus secara keseluruhan. Berikutnya yaitu layanan konseling karir. Sesi konseling karir menyediakan peserta untuk membimbing peserta untuk merencanakan langkah-langkah pengembangan keterampilan berbahasa Inggris mereka. Layanan-layanan ini bersama menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan mendukung peserta dalam kemajuan yang signifikan dalam keterampilan berbahasa Inggris mereka. Substitut yang kami lakukan yakni pembayaran langsung. Peserta dapat membayar langsung pada pengajar menggunakan metode pembayaran tunai, cek, atau transfer bank langsung, pembayaran melalui transfer bank, sistem pembayaran online kontrak langganan bulanan atau tertentu, sampai menyusun kontrak langganan. Selanjutnya yaitu Combine. Nah, di sini kami menggunakan platform pembelajaran online yang menyediakan modul, tugas, juga konten belajaran utama. Nah, platform ini dapat berupa Learning Management System atau LMS atau situs web khusus pembelajaran. Contohnya seperti Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi tambahan lainnya seperti Duolingo dan Memrise. Adaptation menerapkan tugas proyek yang menggabungkan pemahaman antara customer dan pengajar. Modify, yaitu memungkinkan pelanggan dapat memilih kursus secara offline ataupun online sesuai kebutuhan masing-masing.
put to other use itu merupakan tersedianya berbagai fitur seperti memilih tutor dan merancang jadwal. Selanjutnya ada eliminate, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian untuk menjawab bagian rumusan masalah. Yang terakhir yaitu reverse. Kursus ini memprioritaskan fleksibel waktu dan dapat memilih tutor supaya Bisnis model yang kami lakukan yakni bisnis model kanvas, yakni offering, value proposition, yakni kemampuan komunikasi global, peningkatan karir, belajar interaktif, konten beragam, aksesibilitas fleksibel, budaya dan kehidupan sehari-hari, ruang diskusi dan komunitas online, serta garansi kemajuan. Kemudian yang kedua ada customer segment. Ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas. Untuk selanjutnya yaitu channel. Adapun bagian dari channel yaitu situasi berbasis peran, role play dan simulasi, umpan balik khusus, teknik persuasi, konsistensi pelatihan, akses 24/7, kelas kecil dan interaktif, juga sertifikat keterampilan komunikasi pelanggan. Customer Relationship. Khusus Customer Relationship dalam bahasa Inggris menawarkan 1. Keterlibatan pelanggan yang intensif, 2. Pelatihan keterampilan empati, 3. Penekanan pada kepuasan pelanggan, 4. Pelatihan keterampilan penyelesaian masalah, 5. Sesi tanya jawab dan diskusi berkelanjutan, dan yang terakhir akses ke komunitas online. Selanjutnya di sini ada infrastruktur, beberapa aset yang dibutuhkan untuk memulai bisnis kursus bahasa Inggris. Yang pertama, keahlian dalam bahasa Inggris. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, platform pembelajaran online. Yang keempat, pemasaran. Yang kelima, infrastruktur teknologi. Yang keenam, lisensi dan izin. Dan yang terakhir adalah keterlibatan peserta. Kemudian ada key activities. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Yang kedua, perekrutan dan pelatihan pengajaran. Yang ketiga, pembangunan materi pembelajaran. Yang keempat, pendaftaran dan administrasi. Yang kelima, pelaksanaan kelas dan pembimbingan. Yang keenam, ada penilaian dan umpan balik. Yang ketujuh, ada promosi dan pemasaran. Yang kedelapan, manajemen kelas dan disiplin. Yang kesembilan, pengolahan teknologi dan pamflet online. Yang ke-10, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. berikutnya yaitu ada key partners. Yang pertama ada lembaga pendidikan, yang kedua ada perusahaan bisnis dan lokal, yang ketiga ada platform e-learning dan teknologi pendidikan, keempat ada pengajar ahli bahasa Inggris, dan yang kelima yaitu penerbit dan produsen materi pembelajaran. Profit driver, biaya awal, yaitu kami rincikan biaya awal diantaranya ada pengampu atau tutoring, yaitu satu orang tutoring biayanya atau kita membayarkan sebesar Rp25.000 untuk per jamnya. Sehingga dalam satu hari, karena di sini ada 4 tutoring, dalam satu hari yaitu kita mengeluarkan biaya sebanyak Rp100.000. Nah, ditargetkan dalam 30 hari, yaitu 30 dikali dengan Rp100.000, sehingga dalam satu bulan yaitu kita mengeluarkan biaya sebesar Rp3 juta. Kemudian untuk pemasaran. Nah, pemasaran itu mulai dari editing, kemudian pamflet, sampai dengan promosi, itu membutuhkan biaya kurang lebih sekitar Rp250.000. Nah, untuk sarana dan prasarana, seperti alat tulis, kemudian sewa tempat, untuk fotokopi, soal, dan lain-lain, nah itu membutuhkan biaya kurang lebihnya Rp1.300.000. Kemudian untuk biaya total awal yaitu Rp4.550.000. Nah, dalam pendapatan 1 bulan, ini target kami, yaitu untuk satu orang yang mengikuti kursus, nah, dikenakan biaya sebesar Rp240.000. Kemudian target kami dalam 1 bulan itu terdapat 30 orang. Nah, jadi 30 dikali dengan Rp240.000 sehingga
mendapatkan hasil yaitu Rp7.200.000. Kemudian untuk profit, nah untuk profitnya yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya awal. Nah, yaitu pendapatan dalam 1 bulan yang kami targetkan yaitu Rp7.200.000 dikurangi dengan Rp4.550.000 sehingga profit yang kami dapat yaitu Rp2.650.000. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Ada sama nggak?